Wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama yang harus kita jaga. Kita jaga dengan ilmu, jangan sampai luntur apalagi kabur. Dan pada kesempatan malam hari ini sebenarnya kita masih membahas tentang Isa Al-Masih. Ilalah ada hadis yang sangat panjang yang berisi juga tentang pengkabaran hukuman para penyembah selain Allah, termasuk orang-orang yang menyembah Isa Al-Masih. Dan ini bisa menjadi hiburan buat kita ketika misal kita merasakan dunia itu sedemikian sulit, sedemikian rumit gitu kan. Maka mungkin ini adalah hadis yang bisa membuat kita tenang untuk tetap berada di jalan ini tanpa melirik agama atau keyakinan yang lain. Hadis Sahih Bukhari 6886, saya ambil dari websitenya Kampus Tazkiyah. Disebutkan bahwasanya dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, kami bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal naro rabbuna yaumal qiyamah. Ini pekan yang lalu sempat saya bacakan sebagian, jadi ini yang depan ini akan saya sampaikan cepat aja. Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau menjawab, apakah kalian merasa kesulitan dalam melihat matahari dan bulan ketika cuacanya cerah, langitnya cerah? Maka kami menjawab, tidak ya Rasul. Beliau bersabda, maka sesungguhnya kalian tidak akan merasa kesulitan dalam melihat Rabb kalian pada hari itu. Berarti melihat Allah itu nanti, bukan sekarang. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku melihat Allah sekarang itu 100% dusta. Sebagaimana kalian melihat bulan dan matahari, maka kalian tidak akan kesulitan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti, karena Allah itu Allahu Akbar, Maha besar. Saking besarnya maka bisa dilihat oleh siapapun. Dan tentu yang bisa melihat pada hari itu adalah orang-orang yang disebut sebagai al-muttaqin, ahli surga, ahlu jannah. Kemudian beliau bersabda, seorang penyeru akan menyeru, hendaklah setiap kaum pergi kepada apa yang mereka sembah. Jadi ketika manusia itu berkumpul di padang mahsyar, maka ada suara yang mengatakan, itu datangi apa yang dulu kamu sembah, datangi. Maka pergilah para penyembah salib bersama salibnya. Jadi dibikinkan itu dulu yang disembah, salib, bikinkan salib yang gede, sana datangi. Dan mereka nggak bisa, istilahnya apa ya, nggak bisa selak itu. Belum di dunia nyembah salib terus disuruh datangi salib, oh mau ngerti kan nekani salib engkau bermasalah, terus akhirnya delik, mau aku nggak mau datangi salib, enggak, tetap akan kakinya itu akan melangkah ke sana. Kemudian wa ashabul ausan wa ausanihim, para penyembah berhala bersama berhalanya. Apakah berhala patung, batu, ada yang nyembah demit, danyang, wetringin, kuburan, petilasan, punden, semuanya didatangkan semua. Ada yang nyembah kewan, ada yang nyembah setan, kan ada satanic church, gerejanya para setan. Jadi nek gereja pada umumnya itu salibnya yang panjang di bawah, nek satanic church ini diwalik, tuwune di atas. Jadi kayak bentuk pedang gitu. Terus yang disembah itu sesosok yang dipersonifikasikan kayak setan ya. Jadi ada tanduknya, ada ekornya, ada siungnya warna merah, aneh-aneh. Kemudian hingga tersisalah orang-orang yang menyembah Allah, baik yang soleh maupun fasik, serta sisa-sisa ahli kitab. Jadi mereka sudah mendatangi Tuhan-Tuhan mereka yang disembah selain Allah. Tersisalah orang-orang beriman dan sebagian ahli kitab Yahudi Nasrani yang mereka tidak menyembah hanya kepada yang tidak menyembah selain Allah. Jadi orang Yahudi Nasrani itu menyembah selain Allah, menyembah Isa Al-Masih, menyembah Uzair. Nah, tapi ada sebagian mereka itu yang hanya menyembah Allah, itu namanya sekte Unitarian. Mereka hanya menyembah Allah yang Esa, tidak menyembah Isa dan yang lainnya. Kemudian didatangkan neraka jahanam. Jadi ketika sudah ngumpul sama yang disembah, neraka jahanam didatangkan, nyong. Dan neraka itu bentuknya joglangan, jeru. Kemudian ditampakkan seakan-akan fata morgana, karena bawahnya panas, maka di atas itu kayak ada air. Fayuqalu lil yahud, maka dikatakan pada orang Yahudi,
ma kuntum ta'budun, kamu dulu menyembah apa atau siapa? Mereka menjawab, kami dulu menyembah Uzair, anak engkau ya Allah. Jadi di akhirat masih berani mengatakan kalimat itu. Dan mau nggak mau dia akan ngomong gitu. Jadi nggak bisa selak juga, nggak bisa ngapusi juga, nggak bisa ngeles juga gitu. Kemudian maka dikatakan kepada mereka, kalian berdusta, Allah tidak memiliki istri maupun anak. Terus sakiki karepmu piye? Fama turidun. Lalu mu piye saiki? Wis tekan ngene iki lho, karepmu piye? Qalu mereka mengatakan nuridu antaskiyana. Kami minta engkau beri kami minum. Kemudian dikatakan kepada mereka, minumlah. Isrobu, minum. Dan yang dimaksud minum tadi itu fata morgana yang goyang-goyang. Kondisi bawahnya panas, atasnya kayak ada air itu. Fayatasa qotuna fi jahannam. Mereka mendatangi itu yang kayak air itu dan mereka nyemplung semua ke neraka. Berdasarkan hadis ini, Pak, berarti orang kafir tidak melewati sirat, langsung nyemplung. Summa yuqalu lin nasara, dikatakan pada orang Nasara, wa ma kuntum ta'budun, kamu dulu nyembah siapa? Mereka pun menjawab, kami dulu menyembah Al-Masih ibnu Allah, Al-Masih putra jenengan, anak Allah. Fa yuqalu, dikatakan kepada mereka, kalian berdusta, Allah tidak memiliki istri maupun anak. Fama turidu, terus ke dalammu piye tekan gini, koyong ini, karepmu ngopo? Fayaqulun, mereka kemudian menjawab, turidu antasyana, kami minta minum. Maka dikatakan kepada mereka, isrobu, minum, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam, mereka lihat fata morgana tadi pada jalan ke situ nyemplung lagi. Ini dua tok yang disebut, bukan berarti yang lain enggak. Nanti yang lain juga disebut. Kamu yang nyembah kebo, kamu yang nyembah sapi, kamu yang nyembah Nyi Roro Kidul, kamu yang nyembah patung, kamu yang nyembah keris, kamu yang nyembah petringin. Nanti satu-satu Pak, berjatuhan. Makanya neraka itu enggak akan kosong. Dari 3 orang, 4 ini nanti masih bisa keluar, 3 ini enggak bisa keluar. Ini saya ulang-ulang di mana-mana. Orang kafir, musyrik, munafik ini kekal di neraka. Kemudian yang terakhir orang fasik ini masih bisa keluar. Tapi dengan catatan tidak ada kemusyrikan, tidak ada kekufuran, dan tidak ada kemunafikan. Hatta yabqaman kana ya'budullah min barrin aw fajirin, sampai tersisa orang-orang yang hanya menyembah Allah. Tadi ada orang beriman, ada ahli kitab juga. Min barrin, orang-orang yang baik, bar, dan orang-orang yang fajir, yang fasik. Tapi tidak berbuat kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Walaupun jelek, paribasane ngapunten ya, nate mendem tapi tidak pernah berbuat kesyirikan gitu. Masih bertahan di situ. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Apa yang membuat kamu di sini? Padahal orang-orang sudah sana kecemplung neraka itu. Wa yaqulun, mereka berkata, fa raqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihil yaum. Kami dulu berpisah dari mereka, sedangkan kami lebih membutuhkan Allah pada hari ini. Jadi kami dulu di dunia itu suruh Natalan bareng mau, suruh misa bareng mau, suruh ngucapin selamat Natal ya mau, suruh buat sajen mau. Pokoknya yang berbau-bau kesyirikan, kekufuran, kemunafikan kami tidak ikut-ikut. Karena kami tahu hari ini akan datang kalau kami itu butuh untuk ketemu Allah, yang mana Allah tidak mau ketemu sama orang-orang yang berkhianat seperti itu. Wa inna sami'na munadiyan yunadi liyalhaqu kullu qaumin bima kanu ya'buduna wa innama tantadiruna rabbana. Maka kami mendengar seorang penyeru yang menyeru, hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang mereka sembah. Dan sesungguhnya kami sedang menunggu Rabb kami, karena kami hanya menyembah Allah. Makanya yang tadi itu mendatangi salibnya, mendatangi ininya macam-macam. Nah, kami tidak, karena kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Beliau SAW bersabda, kemudian Allah Al-Jabbar datang kepada mereka dalam bentuk yang berbeda dari bentuk yang mereka pertama kali lihat. Artinya pertama kali dia melihat Allah, maka Allah datang dalam bentuk yang lain. Cuman mereka kemudian Allah kemudian berfirman, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, anta rabbuna, engkau Rabb kami. Jadi pada hari itu tidak ada orang yang berani ngaku-ngaku Rabb. Dajjal wis angkat tangan gitu. Kemudian fala yukallimuhu ilal anbiya, dan tidak ada yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para nabi. Nah, ayatnya tadi tak bacakan, Quran surat An-Naba tadi. Yang menguatkan hadis ini. Fayaqul,
kemudian kemudian beliau berkata, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu. Apakah ada tanda di antara kalian dan Allah yang dapat kalian kenali? Fayaqulun, mereka berkata, as-saqu, betis ya. Fayaksifu ansakih, kemudian Allah menyingkap betisnya. Ini masuk dalam bab tauhid asma wa sifat ya. Jadi ketika disebutkan sifat Allah punya tangan, punya betis, punya muka, maka kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa yang Allah punya itu tidak serupa dengan makhluk manapun, dan Allah Maha melihat, Maha mendengar. Artinya, apa yang Allah punya kita imani sebagai apa yang Allah punya dan tidak perlu disamakan dengan siapapun. Nah, nanti Allah akan menampakkan betisnya. Begitu betisnya dinampakkan, fayasjudu lahu kullu mu'min. Setiap orang yang beriman itu akan tersungkur sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Tapi orang-orang yang biasa ibadah riya kepada Allah dan hanya mencari citra pencitraan, mereka tidak bisa sujud, gegere kaku, tidak bisa ditekuk gitu. Fayadhabu kaima yasjudu fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Mereka orang-orang yang suka riak dan mencari popularitas, pencitraan, mencoba untuk sujud, tapi punggung mereka jadi kaku seperti satu lapisan yang besar dan tidak bisa. Masa firman Allah, bunyinya Allah berkata. Dalam bahasa Arab itu qala yaqulu itu artinya berkata, Mas. Bahasa Indonesia aja Allah berfirman, Nabi bersabda, manusia berkata. Ini wong komentar tapi ya apa nikulah namanya medsos. Kebetulan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Nah, baru kemudian neraka tadi baru dikasih sirot. Baru dikasih sirot. Disitulah kemudian kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal jasru, apa itu jembatan itu? Jadi jembatan itu jasru. Kemudian Nabi mengatakan madhadotun mazillatun, yaitu jembatan itu licin dan membuat tergelincir. Jadi orang-orang yang ke situ itu berpotensi kepleset karena memang licin. Terus kayak mungkin saya pernah ngendikan bahasanya jenengan pakai sendal jepit wis tipis alus tur lewat napa dalan sing enten banyune tur enten lumute. Nah, mong bayangke piyambak nek mboten pinter mengendalikan diri. Nah, aneh itu Bang, seharusnya aku berkata, masa firman Allah tulisannya Allah berkata, iya yang aneh jenengan gitu ya. Kemudian alaihi khatatifu wa kalalibu wa sakatun mufaltohatun laha saukatun ukoifa. Di atasnya terdapat kait-kait, ada besi-besi yang berduri, ada duri yang tajam yang melengkung. Takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan, di mana sudah licin ada kaitnya, ada durinya, dan duri itu disebut dengan duri Sa'dan yang seperti ada di daerah Najd di Arab sana. Kemudian orang-orang mukmin melewati jembatan itu seperti di sini dikatakan katorfi, kedipan mata, set gitu. Kemudian ada juga yang kalbarki seperti kilat, celap gitu. Kemudian karih wus gitu. Kemudian kal ajawi di al khail, seperti kuda yang lari kencang, warikab, dan seperti tunggangan-tunggangan. Itu orang-orang yang beriman, yang imannya baik, amalnya baik, menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian fana jin mukmin, wana jin mahdusun, wa makdusun finari jahannam. Ada yang selamat tanpa cedera, yang tadi cepat-cepat tadi seret gitu. Kemudian ada yang selamat dengan luka-luka. Kemudian ada yang jatuh ke neraka jahannam. Lah yang jatuh inilah orang-orang fasik, Pak. Orang-orang fasik yang dia itu lupa tobat, tukang mendem, mati mendem, atau mungkin tukang tadi yang paling lagi rame niku yaitu tukang judi online gitu. Itu sampai banyak orang yang kemudian terlibat di situ, ASN, kemudian TNI, Polri, dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, hingga yang terakhir dari mereka melewati jembatan dengan diseret. Jadi ada orang yang bisa lolos
dengan menyeret dirinya. Nek basa kita ya ngesot-ngesot gitu. Ya nggih. Mama antum bi asyadda li munasyadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'mini yauma idzin lil jabbar. Kalian tidak lebih gigih memohon kepadaku dibanding permohonan orang mukmin kepada al-jabbar pada hari itu. Artinya nek sekarang kamu bisa minta kepadaku, nanti orang itu lebih gigih minta selamat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, ketika mereka melihat bahwa mereka telah diselamatkan, artinya orang-orang ada yang selamat, maka mereka mengingat saudaranya, saudara yang dulu ngaji bareng, sholat bareng. Yaquluna, mereka berkata, ya Rob kami, saudara-saudara kami dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, beramal bersama kami, kurban bersama kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhriju. Ya wis carilah orang dari temanmu itu yang dia punya iman segede koin dinar, maka keluarkan. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Maka mereka dikeluarkan orang-orang yang masih punya iman tadi, yang punya iman segede koin, dan diharamkan dari api neraka. Dan kemudian fayatunahu wa ba'dhum qad ghaba fin nari ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi. Mereka mendatangi orang-orang itu dan sebagian dari mereka itu sudah tenggelam di dalam neraka hingga kakinya atau hingga pertengahan betisnya. Fayukhrijuna man arafu, maka dikeluarkanlah orang-orang yang dikenalinya. Summa ya'udu, kemudian mereka kembali. Fayaqul, kemudian Allah berfirman lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin fa akhriju. Jadi setelah orang soleh ini mengeluarkan teman-temannya yang punya iman 1 koin, suruh balik lagi, balik meneh. Golek ono meneh gitu. Kanca-kancamu sing imane setengah itu cari. Fayukhrijuna man arafu, maka mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali itu. Summa ya'udun, dan kemudian mereka kembali lagi. Kemudian fayaqulu, Allah berfirman lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala dzarratin min imanin fa akhriju. Cari lagi temanmu yang imannya lebih kecil dari itu, walaupun sebesar biji sawi, selamatkan. Fayukhrijuna man arafu, kemudian dikeluarkanlah orang-orang yang mereka kenal. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayasfa'u nabiyuna wal malaikatu wal mu'minun, maka para nabi memberikan syafaat, malaikat-malaikat memberi syafaat, dan orang-orang yang beriman yang soleh memberikan syafaat, orang beriman yang mati syahid juga memberikan syafaat. Fayaqulul jabbar, kemudian Allah berfirman, baqiyat syafaati, nah sekarang tinggal syafaatku. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah mengambil satu genggam dari penghuni neraka. Fayukhriju aqwaman qaddim tuhisu, maka Allah mengeluarkan kaum yang telah hangus terbakar. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannati yuqalu lahum ma'ul hayah, maka mereka dilemparkan di sungai yang ada di depan pintu surga yang disebut dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Nanti ada disebut nahrun hayah, sungai kehidupan atau air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi kama tambutu alhibatu min hamilis sayr. Mereka tumbuh di tepi sungai sebagaimana biji-bijian tumbuh di lumpur yang dibawa oleh air. Jadi ngampul terus ke bawah sampai pinggir terus tumbuh jadi manusia lagi. Qad ra'aitumuha ila janibis sahrah wa ila janibis syajarah, seperti yang kalian pernah lihat adanya tanaman tumbuh di sekitar batu atau di samping pohon, ada pohon besar mungkin dan rumput-rumputnya. Nah itulah manusia-manusia yang diselamatkan dari api neraka, yang mereka melakukan dosa besar tapi mungkin lupa bertobat dan seterusnya. Famakana ila syamsi minha kana ahdor, bagian yang terkena matahari menjadi hijau. Wa makana minha ila dili kana abyad, dan bagian yang tidak berada kena matahari atau di tempat yang teduh maka menjadi putih, kayak tokolan putih itu. Fa yakhrujuna ka'annahum lu'lu', mereka keluar dari sungai seperti mutiara. Wa fayuj'alu fi riqabihimul khawatim, maka di leher mereka dipasangkan khawatim. Khawatim itu nopo? Cincin. Jadi ya bisa dibilang kayak nopo kalung gitu, kalung gitu. Nah ini bukan dalil bolehnya kalungan nih. Artinya banyak hal yang di dunia ini kita tidak boleh tapi di akhirat nanti bisa. Contoh misal, contoh, jangan tidak boleh mabuk, tapi nanti ada sungai itu salah satunya sungai Khomer.
Wa anharu min khamrir ladzatil lisaribin, dan disiapkan sungai dari khamr yang enak untuk diminum. Di situ jenengan mau njuk ngangge gelas boleh, nyiduk ngangge gayung boleh, ngangge ember boleh, nyemplung nggih angsal. Terus nanti kita laki-laki khususnya ndak boleh pakai sutra, ndak boleh pakai emas, tapi nanti di sana gelas piring itu emas, sendok ya emas, kemudian pakaian-pakaian orang beriman itu sutra min istabrok, dari sutra yang tebal dan sutra yang tipis ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang di dunia ini kita tidak boleh tapi nanti di sana diperbolehkan. Tapi tidak semua nih, bukan sampai ada yang nanya, "Nek saya kira untuk makan babi sebenarnya itu orang masalah." Nah, ini saya tidak tahu. Bener-bener tidak tahu saya. Ya, termasuk yang sekarang kita tidak boleh, somben tetap tidak boleh, yaitu tentang tentang hubungan suami istri. Seorang wanita hanya boleh digauli oleh suaminya, lah satu orang. Nanti di akhirat kalau suaminya juga masuk surga, istri masuk surga, itu yang dipertemukan, tidak ditukar gitu. Itu. Kalau akhirnya ngapunten suaminya masuk neraka, nah baru ditemukan dengan yang lain, tapi tidak ada bidadara. Jadi wanita itu yang boleh mendatanginya ya cuma satu orang laki-laki. Nah, nek ngono piye ra penak penak mawon, karena seorang laki-laki akan diberikan kemampuan 100 kali lipat dari wanita. Jadi nek sekarang aja sering disemayani, nah somben ra bakal semayan ya. Karena ping 100 gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaqulu ahlul jannah pun melihat mereka. Kemudian mengatakan haula'i utaqaur rahman, mereka inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ar-Rahman, adkhalahumul jannah bi ghairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu. Inilah orang-orang yang diselamatkan. Mereka itu tidak pernah beramal yang mereka amalkan dan tidak pernah buat baik apa yang mereka perbuat dari hidup. Jadi wonge elek, bener-bener elek. Mau mendem nggih enten tukang mendem main, tukang main ngoten niku lho. Jadi bener-bener pol-polan tapi masih diselamatkan. Makanya itulah Allah yang Maha Rahim, itu seperti itu. Tapi di dunia maka di dunia Allah membagi kasih sayangnya itu orang yang tidak beriman pun dapat, tapi di akhirat hanya orang beriman yang dapat. Fa yuqalu lakum ma ra'aitum wa mislahu ma'ahu. Kemudian dikatakan kepada mereka, kalian mendapat apa yang kalian lihat dan yang serupa dengan apa yang kalian tahu sebagai tambahannya. Jadi misal ngenane, wah senenganku ngombe kopi, jadi kayak kopi gitu. Mau lebih enak. Sedangkan orang-orang penghuni surga yang bukan mereka ini dikasih sesuatu yang kemudian lebih luar biasa, bahkan yang tidak terlintas di pikirannya pun dikasih. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ngoten niku tetap lumayan loh, selamat dari neraka, dilebok ke surga. Kemudian dalam riwayat yang lain berkata Hajjaj bin Mihal dari Hamad bin Yahya telah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas radhiyallahu an, wa Nabi SAW bersabda, yuhbasul mu'minuna yaumal qiyamah hatta yuhimmu bidzalik. Orang-orang mukmin itu ditahan pada hari kiamat sampai mereka merasa gelisah dengan keadaan itu. Jadi belum ada keputusan. Mereka berkata, bagaimana jika kita memohon syafaat kepada Rabb kita agar Dia memberikan ketenangan kepada kita dari tempat kita ini? Fayatuna Adam fayaqulun. Mereka kemudian mendatangi Adam alaihissalam dan berkata, engkau adalah Adam, bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, menempatkanmu di surganya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu dan mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepadamu. Li tasfa'lana, mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu, inda rabbika hatta yurihana min makanina hada, agar Dia memberikan ketenangan kepada kami dari tempat ini. Jadi yang memberikan syafaat itu Allah, cuman yang memintakan Nabi gitu loh. Jadi bukan Nabi yang memberikan syafaat. Jadi Nabi diminta untuk agar minta kepada Allah kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, fayaqulu lastu hunakum, bukan aku yang dapat memberikan syafaat kepada kalian, bukan itu. Yang lain yang bisa memintakan syafaat itu yang lain. Wa yadhkuru khati'atahu alladhi asaba aklahu minas sajarati wa qad nuhiya anha. Kemudian Adam alaihi salam menyebutkan kesalahannya, yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang. Lalu Adam berkata, sekarang datangilah Nuh. Aku tidak bisa, aku pernah salah, pernah dosa. Datangilah Nuh, nabi pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Jadi kesyirikan pertama itu terjadi pada zaman Nabi Nuh, dan ini dikonfirmasi oleh Nabi Adam dalam hadis ini.
Fayatuna Nuhan fayaqulu lastu hahuna. Mereka pun mendatangi Nuh, tapi Nuh berkata, aku bukan orang yang dapat memberikan syafaat kepada kalian. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba su'alahu rabbahu bighairi ilm. Kemudian Nuh menyebutkan kesalahannya, yaitu meminta sesuatu kepada Rabbnya tanpa ilmu. Walakin itu Ibrahim khalilur rahman, tapi datangilah Nabi Ibrahim kekasih Allah Ar-Rahman. Fayatuna Ibrahim fayaqulu, kemudian mereka mendatangi Ibrahim, dan Ibrahim alaihissalam pun berkata, inni lastu hahuna, bukan aku yang bisa kasih syafaat kalian. Wa yadhkuru salasa kalimatin kadzabahunna, kemudian Ibrahim menyebutkan 3 perkara yang pernah diucapkannya yang dianggap sebagai dusta. Walakin itu Musa, tapi datangilah Musa, abdan atahullahu taurata wa kallamahu wa qarrabahu najiya. Datangilah Musa, seorang hamba yang telah Allah berikan Taurat, diajaknya berbicara langsung dan mendekatnya secara khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian mereka mendatangi Musa, fayatuna Musa fayaqulu, kemudian Musa pun berkata, inni lastu hahuna, bukan aku yang dapat berikan syafaat pada kalian. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba qatlahu nafs. Kemudian Musa menyebutkan kesalahannya yang pernah membunuh seorang tanpa hak. Jadi berantem itu refleks dipukul, meninggal. Walakin itu Isa, tapi datangilah Isa, Abdullah, hamba Allah, wa rasulah, dan rasulnya, wa ruhullah, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatuh, dan kalimatnya. Qala, kemudian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatuna Isa, mereka mendatangi Isa, fayaqul, dan Isa berkata, lastu hahuna, bukan aku yang dapat berikan syafaat kepada kalian. Jadi di sini sampai di sini Isa angkat tangan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang beriman saja ditolak oleh Isa, apalagi orang kafir, tidak mungkin gitu. Walakin itu Muhammadan, kata Isa, datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Datangilah dia, seorang hamba yang Allah ampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Fayatuni, kemudian manusia mendatangiku, kata Nabi Muhammad SAW, ala rabbi fi darihi fayu'dzanu li alaihi, di mana aku minta izin kepada Rabbku di tempatnya. Jadi Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan aku diizinkan untuk menghadapnya. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan, begitu aku melihat Allah, maka seketika aku bersujud. Fayada'uni masya'allahu ayyada'ani, Allah membiarkan aku tetap dalam keadaan sujud selama yang Dia kehendaki. Nanti dalam hadis yang lain itu selama 1 kali Jumat. Dan dalam posisi sujud itu beliau mengucapkan pujian yang tidak pernah ada di muka bumi. Jadi di situ Nabi diilhamkan kalimat-kalimat pujian. Bahkan Nabi pun belum pernah mengucapkannya di muka bumi. Fayaqul, kemudian Allah berfirman. Nah, ini loh, makanya tadi diprotes, Allah kok berkata. Qala yaqulu niku artinya berkata. Nah, dan untuk Nabi nggih qala yaqulu, untuk Allah nggih qala yaqulu, untuk manusia nggih qala yaqulu. Nek bahasa Arab, nek bahasa Indonesia memang diterjemahke qala yaqulu buat kita itu berkata, buat Nabi itu bersabda, buat Allah itu berfirman. Jane bahasa Arab sama Pak itu. Nah, fayaqulu, kemudian Allah berfirman, irfa Muhammad, sudah sujud. Kalau tidak salah itu di hadis yang lain itu 2 atau 3 kali Jumat beliau sujud demi untuk memberi syafaat manusia-manusia yang beriman. Maka Allah kemudian mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yusma, ucapkan, kamu akan didengar. Wasfa tusafa, nah, maka berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Maksudnya sapa sing meh mbok syafaat. Nah, sing mbok jaluk syafaat nggo sapa wae, tak kabul iki. Makanya Nabi bisa memberi syafaat atas izin Allah, jadi tidak sembarangan gitu ya. Kemudian wasal tu'to, dan mintalah maka kamu akan diberikan. Qala, maka aku mengangkat kepalaku, fa'arfa'u ra'si fa usni ala rabbi bisana'in wa tahmidin yu'allimunihi. Maka aku mengangkat kepalaku, aku memuji Rabbku dengan pujian sanjungan yang Dia ajarkan kepadaku. Summa asfa'u, kemudian aku memberikan syafaat. Fayahuddu li haddan, dan Allah menentukan batas orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Tadi itu yang punya iman 1 koin, yang punya iman setengah koin, yang punya iman
sekecil biji zarah keluarkan semua. Lalu aku membawa mereka keluar dan memasukkan mereka ke dalam surga. Qala Qatadah, kemudian Imam Qatadah berkata, wa sami'tuhu aidon yaqulu, kemudian aku juga mendengar beliau SAW bersabda, fa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah. Aku keluar lagi, lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka, memasukkan mereka lagi ke surga. Jadi dulu datang lagi, mengeluarkan lagi, datang lagi, mengeluarkan lagi, datang lagi, mengeluarkan lagi. Summa a'udu as-saniyah, kemudian aku kembali untuk kedua kalinya. Fa astadzinu ala rabbi fi dari, kemudian aku minta izin kepada Rabbku di tempatnya. Fa yu'dzanu li alaih, kemudian aku diizinkan untuk menghadapnya. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan, ketika aku melihatnya aku pun bersujud. Aku membiarkan aku tetap dalam keadaan sujud selama yang dia kehendaki. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma', ucapkan maka kamu akan didengar, wasfa'tu safa' wasal tu'ta, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan dikabulkan, diterima, dan mintalah maka kamu akan diberikan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih berlanjut. Summa asfa'u fayahuddu lihaddan fa ukhriju fa adkhilul jannah. Kemudian aku berikan syafaat sampai kemudian banyak orang yang aku keluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi SAW, hatta ma yabqa finnar illa man habasahul Qur'an. Hingga tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Sinten niki? Tidak tersisa kecuali orang yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an untuk tinggal di neraka. Sinten niki? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Makanya kalau dibaca di Quran, orang kafir kekal, orang musyrik kekal, orang munafik kekal, ya sudah selesai, Pak. Itu bukan perdebatan. Makanya kalau muncul orang tokoh agama kemudian ngomong semua agama sama, masuk surga, kan bedanya kamu sebelah sana, aku sebelah sini, nah itu dusta. Ya artinya kita ngomongkan akidah loh, akidah buat kita itu. Jangan kayak gitu. Nah, akidah buat kita ya kita meyakini kita yang paling benar. Tapi nek kita ngomongkan muamalah, nah itu lain cerita. Muamalah itu hubungan sesama manusia. Kan pernah kita bahas di sini tahu bagaimana kita tetap boleh bersosialisasi, boleh kerja bakti, boleh tolong menolong, bahkan dia sakit pun kita tengokin, dia rumahnya kebakaran pun kita bantu untuk kita padamkan, bahkan ketika dia kelaparan pun kita juga punya kewajiban ngasih makan. Itu muamalah, Pak. Tapi ini akidah, sekali lagi bedakan akidah sama muamalah. Jangan sampai jenengan termasuk orang yang gagal paham, akidah benar terus harus menganiaya orang ini, tidak bisa. Nah, nanti ada juga seorang dosen yang kemudian, ini meyakini satu-satunya Islam yang benar, itu mesti menganiaya orang kafir loh. Ajarannya sopo, nggak gitu. Orang kalau akidahnya benar ya tetap berbuat baik sama orang walaupun orang kafir. Jangankan ke orang kafir. Kita itu punya hadis seorang ngapunten al-baghyu. Baghyu ini artinya PSK. Seorang PSK nulungnya anjing loh masuk surga. Anjing. Nah, tonggo jenengan yang non muslim apa yo lebih hina daripada anjing? Kan enggak, manusia. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah nggih. Terus akidah yang benar itu harus diletakkan, tapi kemudian muamalah yang benar juga harus dilakukan. Jangan akidah yang benar itu mendolimi orang, tidak boleh gitu kan. Atau mungkin kita takut untuk menyatakan akidah benar terus akhirnya mau dicampur aduk gak karu-karuan, itu ya nggak boleh gitu kan. Sampai akhirnya diboleh-bolehke dalil gitu kan. Enek lu dalil selamat Natal ning Quran. Wah, enek lu macam-macam. Itu benar-benar ngaco sekali. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad sami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengar beliau Nabi sallallahu bersabda, fa akhrijuhum minan nar wa adkhiluhumul jannah. Aku keluar lagi, aku mengeluarkan mereka dari neraka, masukkan lagi, sampai yang tersisa adalah mereka-mereka yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an akan kekal di dalam neraka. Ai wajib alaihil khulud, wajib di dalamnya kekal. Kemudian beliau membaca ayat pada Quran surat Al-Isra ayat 79, asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat terpuji ini yang dimaksud adalah tempat di mana Nabi itu akan memberikan syafaat, dan one and only, satu dan satu-satunya. Kenapa? Para nabi dari mulai Nabi Adam tadi angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, datangi Nabi. Nah, dan cara agar kita mendapatkan syafaat beliau SAW adalah bersolawat.
Nah, sholawat niku napa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niku tok jane. Ndak perlu nganggo tan itu. Nek tane terus akhirnya golek niku, nyewa niku, dadak nari, dadak joget muter-muter. Islam itu mudah, tidak perlu membebani dengan hal-hal yang seperti itu. Pokoknya nanti iki sholawatane nek ra nganggo Habib Syekh ora Abdul. Jenengan nek ngertos sewone 200 yuta ya monggo patungan sekampung wong siji piro niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Qala beliau berkata wa hadzal maqamul mahmud alladzi wu'idahu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Inilah makom tempat yang terpuji yang dijanjikan kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah Allah, pelajaran dari hadis yang panjang ini yaitu orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat dengan jelas, dan ini hanya akan terjadi di hari kiamat. Orang yang ngaku-ngaku di dunia bisa melihat Allah dusta. Sebagaimana orang bisa melihat dengan jelas bagaimana melihat matahari dan bulan tanpa halangan. Setiap kelompok manusia akan dikumpulkan berdasarkan apa yang mereka sembah di dunia. Yang nyembah patung ya sama patungnya, yang nyembah menungso ya sama menungsonya, nyembah kewan sama kewannya, nyembah demit setan ya sama setannya. Kemudian hanya mereka yang menyembah Allah, baik yang salih maupun pendosa, yang akan selamat dari kelompok yang mengikuti sesembahan-sesembahan yang batil. Gambaran neraka jahanam yang nyata harusnya menjadi peringatan yang keras pada diri kita agar menjauhinya, bukan mencobanya. Artinya gini loh, orang itu kalau kemudian berbuat dolim di dunia, orang itu berbuat maksiat di dunia, ya sudah menanti balasannya. Wah, rapopong aku diselamatkan sama rokok. Nah itu loh Pak. Kadang itu kita ngeremehkan kayak gitu. Padahal kita itu tidak bisa punya bayangan yang pasti rokok itu sepanas apa. Nabi mengatakan memang 70 kali lipat dari api di dunia. Nah ini tendono niku apinya itu napa nggih namung kompor jenengan kan mboten. Geni ten Gunung Merapi niku lho niku geni ten donya ta niku. Nah niku misal 2000 derajat ya ping 70 pun pinten niku. Pun pinten niku? Ping 114.000 derajat ya. 2000 ping 70 kleru. 140.000 derajat tuh. Makanya pas kalau kemudian Abu Thalib dikatakan niki napa sukune paling bawah niku didilat genin rokok niku tak langsung mlepuh. Sepanas itu Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan hadis tadi juga menjelaskan tentang keutamaan akidah tauhid yang lurus dan menjauhi kesyirikan. Jenengan-jenengan yang pernah melawan hal-hal yang berbau kesyirikan ditinggalkan. Perapatan rasa disajeni. Sok ning mesti tengah kota sing gawe sajen ning perapatan gak enak opo gitu kan. Terus nek enten acara rasanya lupa pawang udan gitu kan. Udan kok ben malah beneran sugoe utuh gitu. Bingung apaan. Terus nek aja nikahke putra ya rasa ngitung apa weton, wis aneh-aneh ngoten niku ora usah. Mungkin anak kucing nopo, kucing meow rasa iki ngene iki ngono. Niku kucing meh kawin Pak gitu. Nek manuk perjak nopo terus enten perjak tenan iki. Tenan-enten. Paling wong celane perjak enten ya. Nah, Allah akan memberikan tanda khusus pada hambanya yang ikhlas untuk mengenalinya. Nah, tadi orang yang dilepaskan dari neraka dikasih kalung dan dikenali oleh orang-orang yang sudah di surga. Itu nanti dalam hadis yang lain disebut dengan jahannamiyun. Jahannamiyun niku nek cara basa gampang niku residivis neraka. Jadi pernah dari neraka keluar gitu kan. Nah, ditandani gitu. Kenapa harus ditandani? Sebagai bentuk orang-orang yang lebih dulu masuk dan tambah syukur. Jadi di sana itu senyana itu orang-orang masuk surga itu tambah syukur. Tapi orang-orang yang di neraka tidak ditambahkan kecuali adab, tidak ditambahkan buat mereka kecuali adab. Lalu banyu dikai banyu umum, lalu panganan dikai buah zakum yang bentuknya kayak kepala syaiton gitu kan. Terus dikai batang-batangnya pohon zakum sing batangnya itu isinya riri. Ini rasa dipangan tetap mungkin bakal dipangan sama dia. Wah, marah yang nggih sampai dikatakan faqata am'ahum khususnya podo brodol gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sengeri itu masa kita masih mau nyoba-nyoba. Artinya kalau kita pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa, nggih monggo ditobati, jangan kemudian malah dibaleni ya. Nah, kapan meneh Mas dilungkas aku meh mati, tak mendem terakhir kali ndak, Pak. Nah, iso ditinggalke jangan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jembatan Sirat
adalah ujian besar bagi manusia. Hanya yang memiliki iman yang kuat yang dapat melewatinya. Dan tadi orang-orang kafir gak perlu melewatinya, langsung kecemplung neraka. Pentingnya ikhlas dalam ibadah, karena riya dan sum'ah akan membawa kehinaan. Allah datang kita tidak bisa sujud. Nah, itu karena sebab ketika kita bersujud di dunia kok karena yang lain. Makanya kita perlu untuk meluruskan niat. Saya ngajarkan di Gilingan itu sholat khusyuk. Itu sholat khusyuk itu yang pertama kali memang soal niat. Karena niat itu sudah nggak benar itu nggak bakal khusyuk. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Lanjut, syafaat adalah bentuk rahmat dari Allah kepada hambanya yang memiliki iman, meskipun kecil dan teramat sangat kecil, selama tidak bercampur dengan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, maka dia akan diselamatkan. Tapi nek bisa jangan jadi gerbong yang terakhir Pak, yang depan-depan aja. Dan tauhid adalah penyelamat yang utama. Keadilan Allah sangat sempurna, tidak ada kebaikan yang sia-sia sekecil apapun akan Allah berikan balasannya. Dan surga adalah tempat bagi orang-orang yang Allah selamatkan dari neraka melalui rahmatnya. Maka di sini ada juga gambaran kebangkitan manusia di akhirat, menunjukkan Allah berkuasa menghidupkan kembali semua makhluknya. Syafaat pada hari kiamat hanya orang tertentu yang dapat memberikannya. Dalam hal ini yaitu mahkamah mahmudah, tempat yang terpujinya itu ditempati oleh Nabi SAW. Dan di situ ada juga kedudukan para nabi pada hadis tadi, di mana para nabi meskipun memiliki tempat yang baik di sana, mereka tetap rendah hati, tidak kemudian ngaku-ngaku. Makanya nek saat ini orang nabi ngaku-ngaku, kamu kalau nggak menghormati kami, anak turun nabi, kamu nggak akan kami kasih syafaat. Lah gue kisah apa gitu. Lalu nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa aja angkat tangan semua. Nah, ini ada kotak tolong diisi, ada kresek merah tolong diisi. Ini aqua tolong dibayari, tadi udah tak damoni. Aslinya ya mung niku Pak sing digoleki. Duit karo wong wedok ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, keutamaan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah memberi syafaat terbesar pada hari kiamat dan kesabaran dalam menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman diajarkan untuk bersabar dan terus mengharap rahmat Allah. Dan hadis tadi juga mengajarkan keistimewaan beliau SAW. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi, memberikan syafaat kepada manusia. Dan syafaat Nabi Muhammad SAW luas. Beliau memberikan syafaat meliputi umatnya semuanya, hingga tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran sebagai penghuni kekal. Kafir, musyrik, munafik, keluar semua. Nah, selain tiga ini. Dan yang disebut maqamah mahmudah yaitu kedudukan beliau yang mulia sebagai penghormatan tertinggi dari Allah. Makanya Pak, Nabi Muhammad itu mengalami sakaratul maut. Niku nek wong kafir niku maca niku, dia akan mengatakan, "Lho, nabimu ngomongnya bener we, ngalami sakaratul maut." Bahkan enten oleh wong kafir sing ngomong ngeten iki. Nabi-nabi iki kalimat belakangnya alaihi salam. Semoga keselamatan buat yang bersama. Tapi Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dungane luwih dawa, berarti gak selamat iki ngono kata mereka. Tapi buat kita ndak gitu. Justru beliau itu mendapatkan doa yang lebih panjang. Beliau kemudian dikasih cobaan bahkan di akhir hidupnya itu agar beliau ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Karena kalau cobaan judulnya udah kepada para nabi, itu bukan karena dosa, tapi karena Allah menginginkan tingginya derajat. Nabi sinten yang bukan dicoba? Nabi Musa dicoba, Nabi Isa dicoba, Nabi Nuh dicoba, Nabi Yusuf dicoba, Nabi Yunus dicoba, Nabi Ayub dicoba. Hampir semua nabi dicoba. Ada yang berani kita katakan itu karena mereka para pelaku dosa? Enggak. Mereka orang utama. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba itu dicoba. Jenengan ratau mendem, ratau dolim, ratau nyolong, rajin sholat, rajin poso, rajin sholat sunnah, ngomongnya ditoto, kok kemudian dikei loro. Niku insya Allah Pak, bukan soal dosa jenengan, tapi Allah menginginkan jenengan menduduki kedudukan yang tinggi. Ngoten. Sehingga enten piai soleh sakit ini, oh jebule ketoke wae soleh asine ternyata kebak dosa to. Loro ra mari-mari. Ampun ngoten. Benten Pak. Nah, tapi nek tukang mendem loro lah, mungkin niku penebus dosa. Jadi misal liver pecah macam-macam lah, niku penebus dosa. Biar dia nanti ketemu Allah tidak bawa dosa. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi juga menyebutkan menit boleh Mas? Satu, nggih, alhamdulillah. Hadis tadi juga menyebutkan keutamaan bersujud. Sujud menjadi bentuk ibadah tertinggi di mana Nabi untuk mendapat ACC memberikan syafaat juga bersujud. Namun Nabi ngendikan kondisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya pas
sujud, faksiru minat doa, banyak-banyaklah berdoa. Karena jenengan sujud niku bar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi, nah jenengan mang tambah donga napa mawon yang sesuai dengan kondisi jenengan. Terakhir, pentingnya Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi saksi dan penentu nasib manusia di akhirat. Oleh karena itu mempelajarinya itu wajib buat kita sesuai dengan kemampuan kita. Jenengan harus paksakan, Pak. Pokoknya sedina ayat aku kudu ngerti iki apa. Biar jenengan paham surat cinta atau firman Allah buat panjenengan itu apa isinya dan kemana kita harus berjalan. Itu guidance. Nek jenengan tidak bisa paham di situ, mana mungkin kita akan berharap keselamatan yang terbaik. Mukatan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih